udah tahu ya gimana cara pakai aplikasinya. Jadi rencananya hari ini kita bakal belajar beberapa prinsip-prinsip ya yang dipakai ketika kita ngebuat desain tuh. Jadi kita nggak ngasal-ngasal gitu kalau bikin desain. Masukin satu objek, masukin font atau teks itu kita nggak asal masukin aja ya. Ada prinsipnya supaya sesuai sama tujuan desain itu sendiri ntar. Kita coba next. Nah, di sini sebelum kita mulai itu ada dua hal ya yang perlu kalian perhatiin. Apa itu desain grafis dan kenapa desain grafis. Kita mulai dari apa itu desain grafis dulu. Nah, jadi menurut seorang ini ya, pendiri Inkara Brand Consulting, jadi dia ini ahlinya lah soal desain grafis. Kata beliau, desain grafis itu merupakan banyaknya elemen yang divisualisasikan, baik itu melalui tipografi, dengan teknik fotografi, ataupun ilustrasi yang diterapkan dalam dua fungsi katanya, yakni perangkat visual dan perangkat komunikasi. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, di sini ada dua hal yang menjadi poin utama ya soal desain grafis itu. Yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, dengan menggunakan tampilan visual yang menarik. Ya. Jadi kalau misalkan kita bikin desain itu nggak cuma yang dilihat nggak cuma bagusnya doang, tapi kita juga ngelihat dari segi informatif nggak hasil desain yang kita buat itu. Nah, mungkin ada yang mikir ya, gambar atau seni itu sama nggak sama desain grafis? Coba kita bandingin. Jadi di sini ada dua contoh ya. Yang di samping kiri ini ada hasil dari desain grafis. Ini merupakan feeds Instagram ya, kalau teman-teman nggak tahu. Di sini ada covernya dan slide-slide-nya isinya. Dan di samping kanan ini ada seni. Nah, bedanya apa? Kalau seni itu cenderung abstrak gitu. Cara seseorang membayangkan atau menerima informasi dari suatu seni atau gambar itu cenderung beda-beda gitu. Coba aku tanya Rizka nih, menurut Rizka ini gambarnya artinya apa? Kalian seni Kak, kayak Ya, yang biasa aja seni. sih Kak, karena nggak terlalu kelihatan jelas ya, tapi intinya di situ ada pohon-pohon gitu sih Kak. Nah, mungkin gambar-gambar pohon atau hutan gitu. Kayak Ya, ya Kak. ya. Nah, kalau yang ditangkap Rizka mungkin kayak gitu ya. Tapi mungkin saja orang yang bikin gambar ini punya maksud lain gitu. Misalkan hutan-hutan ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan dirinya yang suka sama pemandangan alam atau yang lainnya. Intinya cara orang menginterpretasikan suatu seni itu beda-beda, bisa beda-beda. Sedangkan kalau misalkan desain, ya desain grafis ya di sini kita itu menerima informasi dan kemungkinan perbedaan interpretasi itu sedikit gitu. Misalkan di sini, coba aku baca ya, yang magnet penarik minat konsumen. Oh, di sini kan judulnya kenapa logo itu penting. Pasti kalian udah tahu gitu. Ini yang bakalan dijelasin di dalam face ini itu tentang alasan logo itu penting kan. Nggak mungkin kalian bakal berpikir ini bakal ngejelasin tentang bagaimana cara menggigit buah apel gitu. Karena ada gambar apel yang dikunyah di sini. Pasti kalian mikir sesuai dengan judulnya apa gitu. Ya. Jadi dia memberikan informasi yang jelas dan juga dengan visualisasi atau tampilan yang menarik gitu. Oke, kita kembali lagi. Lalu kenapa desain grafis ya? Ya sebenarnya alasannya tergantung kalian masing-masing sih. Tapi kalau menurut aku ya, alasan yang sangat banyak orang miliki itu karena desain grafis itu ada di mana-mana. Ini contohnya di Himada ini ada desain grafis juga, ada pelatihannya gitu. Terus di UKM juga, baik itu apa nih UKM yang kalian tahu, misalkan Rohis atau mungkin bulu tangkis atau yang organisasi kayak SPD, Menwa ataupun DPM, itu mereka pasti butuh kan desainer grafis. Karena kita tahu juga ya pas online gini banyak banget publikasi-publikasi yang harus dibuat gitu, mulai dari feed Instagram ataupun story ya. Bahkan kalau kalau misalkan kalian KSM tuh biasanya ada yang bikin story ya, story jeduk-jeduk atau apa gitu. Itu ada juga yang ngedesain ya kalau yang niat. Jadi bisa kita simpulin kalau desain grafis itu ada di mana-mana gitu. Itu salah satu alasannya. Kalian juga
bisa aja punya alasan masing-masing dan uh, menurut aku alasan itu penting ya buat memulai sesuatu. Apalagi kalau kalian memang pengen belajar dari hal itu. Kita coba kembali. Kita next. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ya ditanyain sama orang-orang. Misalkan, contohnya aku ngupload suatu poster gitu, bagus. Pasti ada yang nanya tuh, Bang, itu desainnya pakai apa? Itu ngeditnya pakai apa gitu. Jadi di sini aku kasih tahu beberapa rekomendasi ya aplikasi yang bisa kalian pakai. Nah, di sini ada 4 aplikasi. Sebenarnya ada banyak sih aplikasi, tapi di sini aku taruh 4 aja ya. Yang pertama di sini ada Canva. Ini kayaknya semua orang udah tahu juga ya, karena Canva itu alat desain seluruh umat ya sebutannya. Dan gampang banget makainya, karena kita udah disediain banyak sekali elemen. Jadi aku kayaknya nggak perlu jelasin lagi, karena kalian juga udah tahu ya tentang Canva. Kemudian yang kedua di sini ada aplikasi namanya Inkscape ya. Ntar aku coba ketik Inkscape. Ini merupakan aplikasi pertama ya, bisa dibilang aplikasi pertama yang aku pakai untuk belajar desain. Dan aplikasi ini itu sifatnya gratis ya, open source. Jadi kalian bebas mau download, mau kasih teman kalian itu bebas. Dan di sini aku tidak merekomendasikan menggunakan aplikasi bajakan ya teman-teman sekalian. Mending kalian coba cari alternatif yang gratis gitu. Terus yang ketiga di sini ada juga Affinity Designer ya. Kalian kan udah nerima pelatihan kemarin, jadi tau lah Affinity Designer itu kayak gimana. Dia merupakan aplikasi yang berbayar ya, tapi ini aku rekomendasiin karena kalau dibandingin sama aplikasi lain, contohnya itu Adobe Illustrator atau mungkin Photoshop ya, atau Corel Draw mungkin teman-teman pernah dengar, itu jauh lebih mahal ya harganya. Sedangkan kalau aplikasi yang Affinity Designer nih cenderung lebih murah. Dan juga kalau teman-teman pengen belajar itu bisa pakai trialnya ya. Kalau nggak salah dulu ada trial yang 1 bulan ya. Kalau nggak salah sekitar 30 hari. Tapi sekarang itu aku kurang tahu ya informasinya kayak gimana. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja ke websitenya. Terus yang keempat di sini ada yang namanya Figma ya teman-teman. Ada yang pernah dengar nggak Figma? Ini kalau aku tanya, tolong ada yang jawab ya. Karena nggak enak tuh ngomong sendiri. Ada yang pernah dengar Figma? Belum pernah Kalau nggak? ada yang Oke, belum, ada yang pernah kayaknya Kak. Oke, jadi Figma ini sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk ngedesain UI UX ya. Kalau teman-teman pernah dengar UI UX itu kayak gimana? Misalkan desain untuk pembuatan aplikasi HP atau mungkin pembuatan website, itu biasanya pakai ini. Tapi ini juga bisa dipakai untuk bikin poster ataupun infografis. Nih temanku kemarin aku bantu bikin infografis pakai ini, pakai Figma. Dan juga PPT yang kalian lihat sekarang ini, itu aku bikin pakai Figma nih semuanya. Semua bagian-bagiannya aku buat pakai Figma ya. Terus enaknya juga di Figma itu ada fitur untuk presentasinya kayak gini ya. Itu jadi kalau kita klik satu tombol tertentu, misalkan back nih, oh ini belum dianimasiin tadi. Misalkan ini ya, tombol back, nah itu bakal kembali ke sini. Itu kalau aku klik yang ini, bakal balik ke sini. Tapi kalau misalkan diklik di tempat yang lain-lain, ini nggak bakal pindah gitu. Jadi sesuai pengaturannya di sana. Itu sih, Figma ini juga sifatnya gratis ya teman-teman kalau mau dipakai, dan salah satu yang recommended dari saya. Dari saya. Nah, untuk slide di Figma-nya kayaknya cuma ini aja ya teman-teman, karena yang tadi itu uh, rusak ya PPT-nya. Jadi kita akan beralih ke PPT yang normal-normal saja di sini ya. Ini sebenarnya dipakai dulu udah lama sekali ya. Aku udah lama sebenarnya nggak ngejelasin tentang desain kayak gini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang salah kata ataupun informasi yang kurang tepat itu mungkin bisa dibeneran ya teman-teman ya. Oke, ini tadi udah kita bahas. Ntar aku presentasi. Bentar. Ini belum ke share ya?
PPT-nya. Masih yang dimana desain grafis itu Kak. Masih yang kuning. Ini berubah nggak? Udah Kak, udah berubah. Oke. Kalau ini udah kelihatan belum? Udah Kak. Oke. Tadi udah, ini juga udah. Ya udah, ini juga Bapak rekomendasi ya yang dulu. Tapi yang dicatat yang 4 tadi aja deh, yang paling aku rekomendasikan. Ini kita pindah ke slide yang ini aja, bentar. Bentar. Layout dan komposisi. Nah, nih. Layout dan komposisi ya. Jadi, kenapa aku pengen sharing seputar ini? Karena ini salah satu hal yang banyak dipakai gitu. Kalau misalkan bikin desain, baik itu bikin desain untuk Instagram ataupun poster untuk story atau poster jenis lainnya, itu sering banget dipakai ya yang namanya layout sama komposisi. Nah, ini contoh dari layout ya. Sebenarnya layout itu bisa dibilang sebagai gimana cara kita ngatur tata letak posisi dari elemen-elemen yang ada di sini. Contohnya ada objek kotak yang ada di sini. Ini sebenarnya disusun dengan rapi ya, nggak acak-acakan. Tujuannya apa? Supaya nanti pembaca atau orang yang ngelihat misalkan ini kita anggap sebagai poster, itu bakal jelas gitu informasi yang tersampaikan dan juga mereka enak gitu bacanya. Karena balik lagi ke definisi dari desain yang awal tadi ya, itu tujuannya. Nah, ini juga salah satu contoh pengaplikasiannya ya. Ada poster, baik itu di poster ataupun bahkan desain website ya, itu juga diaplikasikan layout tadi. Nah, ini contoh kalau misalkan kita nggak mengaplikasikan salah satu prinsip tadi, yaitu layout, itu posisinya bakal aneh kayak gini ya, dan nggak kebaca. Ya, kalau di dunia nyata mungkin nggak seaneh ini ya posisinya mungkin. Tapi ada juga yang kayak asal naruh aja gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah lihat desain apa ya, yang ditempel di tembok-tembok mungkin atau ada yang memakai Facebook mungkin ya, itu kadang ada yang share poster kayak asal nempel aja gitu tulisan ataupun gambarnya. Jadi buat teman-teman di sini karena ikut hadir di sini ya, semoga bikinnya nggak yang asal-asal juga besok ke depannya. Nah, lalu untuk komposisi di sini ada beberapa hal ya. Komposisi yang pertama ada proximity atau kedekatan, terus kedua ini ada white space, ketiga ada alignment, keempat ada contrast dan ada repetition ya di sini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, proximity. Jadi proximity ini apa tujuannya? Ya, tujuannya itu kita ngatur jarak ya. Jarak ini ada tanda garis di sini itu kita pakai yang pen. Nah, ini maksudnya kita ngatur kedekatan atau jarak antar objek-objek yang ada di suatu desain ya. Ini contohnya antara objek dari angka 1 dan objek tulisan ini. Supaya lebih jelas lagi, kita coba lanjut ke next. Nah, di sini ada contoh sebuah kartu nama ya ini kayaknya. Ini contoh kartu nama yang belum diatur kedekatannya kayak gimana. Ini jadi kita nggak tahu ya mana yang satu kelompok dan mana yang nggak satu kelompok. Maksudnya kayak gimana? Kita coba lihat ke yang udah dirapin aja. Nah, jadi kelihatan ya bedanya. Kalau misalkan sudah diatur proximity atau dikelompokkan dengan mengatur posisi kedekatannya, itu kita lebih jelas gitu ngelihat. Jadi terkelompok ya. Kita tahu kalau ini tuh adalah yang di-highlight gitu, yang diperjelas di sini ada nama dan kerjaannya apa. Ini namanya Kenya Red dan kerjanya sebagai desainer. Kemudian kita juga bisa tahu dengan jelas gitu kalau di bawah sini tuh adalah alamat dari emailnya sama websitenya mungkin ya. Dan kita juga tahu kalau yang di sebelah sini tuh lebih jelas kelompok dari objek-objek gambar yang ada di sini. Kita lanjut.
Nah, jadi proximity itu kayak ada batas ya, batas yang tak kasat mata di sini kelihatannya. Ini salah satu contoh dari pengaplikasian proximity tadi ya. Contohnya di buku apa nih? Apa sebutannya? Uh, menu atau apa ya di sini ingredients. Oh, ini buku resep makanan ya. Di sini diatur gitu. Yang diatur jaraknya biar kepisah antara judulnya, terus antara bahan-bahannya dan penjelasannya. Ini sama kalau kayak kalian bikin makalah ya, itu pasti kalian atur jaraknya gitu antara judul, antara penjelasan atau antara grafiknya. Itu supaya apa? Itu supaya mempermudah pembaca untuk ngelihat informasi yang ada gitu di dalam suatu desainnya ya. Ini juga contohnya family tree dikelompokkan ya di sini antara ini yang kakek buyutnya, terus yang ibu bapaknya, dan ini anak paling kecil tuh jadi jelas gitu kelompok masing-masingnya karena udah ada jarak di sini. Ada jarak antar satu objek dengan objek lainnya. Kita coba next. Bentar. Oke. Kemudian komposisi selanjutnya itu white space ya. White space itu apa? Kita next dulu. Nah, jadi sebenarnya definisi dari white space itu adalah ruang kosong ya. Ruang kosong itu bukan berarti nggak ada objek apa-apa ya. Di sini ada background-nya. Bentar. Oh, sorry. Jadi white space itu maksudnya objek yang nggak posisi yang nggak ada isi objeknya sama sekali ya. Di sini contohnya di antara Weston sama Real Estate Group dan tulisan serving the community, ini kan ada jarak ya di sini. Nah, ini bisa disebut sebagai white space atau jarak antara kedua teks ini. Nah, selain itu, kalau kita lihat secara lebih luas juga, semua wilayah yang ada di sekitaran ini yang nggak ada objeknya itu juga termasuk white space. Tujuan dari white space itu apa? Ya, kalau sebutannya sih supaya desainnya itu bisa bernafas gitu. Mungkin teman-teman agak jarang ya dengar sebutan kayak gitu, tapi sebenarnya supaya desainnya nggak terlalu padat gitu. Karena kalau misalkan di sini banyak tulisan ya, misalkan di sini full gitu tulisannya, ini mata kita juga nggak enak gitu bacanya. Itu kayak sesek gitu bacanya. Jadi sebutannya tadi itu supaya desainnya itu bisa bernafas gitu, nggak sesek. Karena di dalamnya itu terlalu padat isinya. Oke. Kita coba next. Nah, ini ada alignment ya. Teman-teman pasti udah sering dengar juga ya di Microsoft Word juga ada yang namanya alignment ya. Misalkan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan gitu. Nah, di desainnya juga sama sih. Itu fungsinya juga sama aja ya kayak yang ada di sana untuk ngatur posisi. Nah, ini contohnya kalau misalkan alignment-nya itu belum diatur gitu. Setelah diatur, jadi jelas posisi objek masing-masing gitu. Ini juga menerapkan konsep yang mengelompokkan tadi ya, yang proximity. Buat mengelompokkan antar satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, ini juga salah satu contoh penggunaan alignment yang benar ya. Kalau misalkan nggak diterapkan dengan baik, itu nanti hasilnya mungkin bisa jadi seperti ini. Jadi ini kan nggak jelas ya, antar objek yang ini tuh nggak rata tengah antar yang ini sama ini. Jadi nggak teratur gitu tulisan yang ada di sini. Dan itu kalau misalkan salah-salah, ntar orang bisa bacanya beda gitu. Padahal di sini kan see no evil, hear no evil, speak no evil kan tulisannya. Tapi mungkin ada orang yang bakal baca see, hear, speak, no evil, no evil, no evil gitu. Itu kalau misalkan kita ngaturnya kurang benar ya. Kemudian untuk komposisi yang selanjutnya itu ada yang namanya kontras ya. Dari namanya aja udah jelas gitu, kontras itu apa. Itu maksudnya gimana kita memberikan
ini memberikan penekanan gitu terhadap suatu objek tertentu. Contohnya di papan peringatan ini. Nah, kalau misalkan masih kosong aja kayak gini ya, kan belum terlalu jelas gitu apa yang menjadi poin utama dari larangan yang ada di sini. Setelah kita memberikan kontras tadi ya, penekanan, nah jadi jelas gitu. Ada tulisan caution-nya di sini. Ya, jadi orang lebih tahu gitu kalau di sini tuh bahaya. Itu bisa diaplikasikan ke desain-desain yang kalian buat nantinya. Nah, ini contohnya penggunaan kontras ya. Itu untuk membedakan antara kotak yang ini sama yang ini gitu. Pasti kita kalau ngelihat juga fokus kita tuh cenderung ke yang ini ya, karena paling beda nih warnanya. Contohnya kayak kalian aja. Misalkan nyari teman kalian yang di antara kerumunan gitu. Nah, terus teman kalian ini pakai baju warna merah. Itu kalian pasti lebih mudah gitu untuk nemuinnya, dan mata kalian tuh lebih apa ya, cenderung tertuju kepada yang tadi, bajunya yang tadi ya, yang warna merah. Itu juga sama berlaku di sini. Nah, kemudian salah satu cara untuk menerapkan prinsip kontras tadi, itu kita bisa ngatur ukuran dari objeknya. Ini makin jelas ya bahwa objek kotak yang di sini itu paling beda gitu daripada kotak-kotak yang lainnya yang ada di sini. Kemudian untuk kontras tadi itu juga bukan hanya bisa kita terapkan di objek-objek kayak kotak ataupun lingkaran ya, itu juga bisa kita terapkan di teks, teman-teman. Misalkan kayak ini contohnya. Untuk teks yang atas ini kita kasih penekanan berupa ditebelin ya tulisannya. Misalkan ini pakai bold gitu. Jadi kalau misalkan kita baca itu biasanya pasti kita duluan baca yang bagian atas karena di sini kelihatan lebih ditekankan gitu tulisannya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya repetition ya. Repetition atau perulangan itu penting. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya ada yang namanya branding ya. Sini teman-teman udah tahu nggak apa maksud branding? Kayak anu itu enggak sih Kak? Branding. Kayak buat kasih tahu ke orang-orang tentang apa yang kita punya gitu sih kurang lebih Kak. Yang lain gimana? Bentar. Yang lain gimana? Ada yang tahu nggak apa itu branding? Kayaknya ya untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita yang punya produk biar nggak copyright, atau untuk menjelaskan bahwa produk kita itu unik atau lain daripada yang lain. Ya bisa identitas produk juga sih. Mungkin bisa juga ciri khas dari identitas kita Kak. Bentar, tadi aku kepental ya teman-teman, sorry. Tadi apa jawabannya yang pertama tadi? Halo? Ini udah masuk belum? Masuk Kak. Sepertinya Rizka yang jaringannya agak nge-lag. Tadi ini teman-teman udah tahu apa itu branding? Ya Kak. Tadi Rizka bilang branding itu kayak identitas produk atau biar mengetahui bahwa produk kita itu unik gitu. Oke, ya benar ya, bisa juga seperti itu diartikan. Ntar aku share screen dulu. Nah, jadi benar yang dibilang tadi itu bagaimana cara kita membuat identitas dari suatu brand atau produk ya. Ini juga bisa diaplikasikan di UKM ya. Misalkan yang olahraga
itu diatur gitu brandingnya atau identitasnya itu mau kelihatan kayak gimana gitu kalau dilihat sama orang. Branding itu juga mendirikan itu sebagai seorang introvert yang wibu gitu ya. Nah itu berarti orang-orang bakal memandang kalian tuh orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian membuat diri kalian itu sebagai orang yang apa ya, senang komunikasi, mudah berteman tuh, orang-orang pasti bakal mengenal diri kalian sebagai orang yang seperti itu. Itu sama juga kayak di desain ya. Jadi gimana cara kalian membuat identitas kalian supaya dikenal oleh orang-orang. Nah, pengulangan itu penting untuk hal yang seperti itu. Itu contohnya kita berulang-ulang menggunakan jenis warna yang sama atau juga menggunakan font bebas sky dan tahu. Ini sorry ya, karena PPT-nya dari laptop yang beda, jadi fontnya nggak ada di sini dan di sini berubah fontnya. Intinya kalau di desain grafis itu kita biasanya berulang-ulang menggunakan warna yang sama, terus juga menggunakan jenis font yang sama. Font ini biasanya kita pakai maksimal 2 atau 3 ya. 2 atau 3 jenis font paling banyak. Supaya apa? Supaya kalau misalkan orang lihat desain kita, misalkan poster itu, orang jadi tahu gitu, ini desain buatan siapa. Ini contohnya sebenarnya pengaplikasian ini kemarin, dulu ya udah lama, itu di SPD ya. Itu menggunakan font bebas sky namanya dan tahu. Jadi aku ada sedikit pengalaman, ada temanku yang ngelihat satu poster dan itu nggak ada tulisan SPD itu dia langsung tahu, oh ini font SPD ya. Padahal nama fontnya itu bebas sky atau tahu, tapi dia malah bilang font SPD. Padahal bukan. Nah, itu adalah salah satu hasil dari penerapan pengulangan tadi ya. Terus untuk warna ini sendiri, ini sebenarnya warna untuk branding Rinjani ya dulu. Buat teman-teman pasti familiar ya, yang sering ngelihat poster Ultah itu warnanya mirip kayak ini. Jadi kalau orang-orang lihat poster Ultah kayak semacam itu pasti langsung kepikir gitu, oh ini poster buatan Rinjani gitu ya. Coba kita next. Nah ini salah satu hal yang penting juga, warna ya. Warna itu untuk menunjukkan, paling simpel itu untuk menunjukkan emosi ya. Teman-teman pasti tahu juga kalau misalkan contohnya di sini emot ini pakai warna kuning tuh dan senyum menunjukkan ekspresi yang ceria sebenarnya. Tapi ada juga orang yang menginterpretasikan ini kayak emoticon apa ya, psikopat gitu, karena senyumnya yang dan matanya ini agak aneh. Tapi sebenarnya tujuan ekspresinya itu ya untuk menyampaikan ekspresi yang ramah gitu di sini. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian warna. Nah, ini cara yang salah ya. Jadi, ketika kita ingin mengaplikasikan suatu warna di desain itu kita harus menyesuaikan juga sama tujuannya. Di sini misalkan contohnya untuk apa ya? Ini kartu ucapan untuk hal yang berbau romance mungkin, makanya pakai love. Nah, kalau kita kasih warna yang begini kan sesuai gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih warna yang terlalu kontras di sini, nah itu ngelihatnya bakal jelek dan orang yang dikasih juga bakal menganggap ini kayak, oh ini menghina saya gitu mungkin ya. Kita coba next. Nah, sebenarnya penggunaan warna ini juga sering ya, mungkin teman-teman yang anak-anak suka OOTD nih, outfit of the day gitu ya, suka main-main outfit, itu seharusnya udah kenal gitu, gimana cara mengaplikasikan warna yang tepat gitu. Kan di sini bajunya menggunakan warna yang orange, terus untuk celananya pakai warna yang netral, di sini warna putih, terus sepatu dan kaos kakinya juga pakai warna yang selaras gitu sama outfitnya. Ya. Jadi kita nggak bisa ngasal gitu mengaplikasikan antar satu warna dengan warna lainnya. Nah, di sini ada konsepnya ya, ada teorinya sebenarnya untuk mengaplikasikan warna. Ada banyak sekali sih. Yang pertama nih contohnya monokromatik, terus ada
analogus ya, ini ada banyak sebenarnya. Tapi ini menurut aku agak ini ya susah untuk diingat. Jadi ntar aku bakal kasih tahu cara gampangnya aja untuk milihin warna ketika kalian pengen mengaplikasikan suatu warna untuk desain kalian ya. Ntar kalau aku lupa diingetin ya kalau mau ngasih tahu cara gampangnya. Nah, ini juga salah satu contoh pengaplikasian warna ya. Kalau misalkan kita lihat gambar yang ini mungkin kayak terlalu cerah gitu ya. Warnanya terlalu kontras gitu backgroundnya. Nah, untuk memperbaikinya itu kadang kita cukup melakukan hal yang simpel aja. Kita tinggal turunin kecerahannya gitu. Cerahan dari warna gambar yang di belakangnya. Dan desain ini jadi lebih enak gitu untuk dilihat ya. Ini contoh pengaplikasian warna yang salah ya. Ini terlalu banyak. Jadi teman-teman juga sama kayak font tadi ya. Font tadi kan aku bilang kita kalau mengaplikasikan itu maksimal 2 atau 3 ya. Kalau kebanyakan itu ntar bakal nggak enak gitu kalau dibaca. Sama halnya juga dengan warna ya. Di sini kita kalau menggunakan warna itu jangan kebanyakan juga gitu. Karena kalau misalkan kebanyakan tuh kelihatannya kayak apa ya? Ini terlihat cringe sih ya, kayak aneh gitu kelihatannya karena terlalu banyak warna. Nah, kita bisa menggunakan warna-warna yang simpel-simpel aja gitu. Misalkan di sini dia menggunakan 3 warna ya, ada hijau, kuning, warna pink di sini ya. Dan teman-teman untuk menambah variasi kalian bisa menggunakan warna hitam sama putih ya. Jadi hitam sama putih itu nggak dihitung gitu kalau misalkan kita milih warna, karena warna hitam sama putih itu salah 2 dari warna-warna netral yang digunakan. Tapi kalau teman-teman pengen pakai warna hitam putih untuk desain juga nggak apa-apa, cuma itu termasuk warna-warna netral dan pas gitu kalau dikombinasikan dengan jenis warna-warna apapun ya biasanya. Kemudian kita ke yang selanjutnya di sini masalah typography ya. Jadi untuk komposisi tadi udah selesai sih sebenarnya. Ini kita bahasan selanjutnya adalah typography ya. Typography itu sebenarnya apa ya? Dari yang aku pahami, typography itu gimana cara kita mengkombinasikan suatu font ya. Misalkan antar font Times New Roman sama fonts yang aku sering pakainya Poppin itu gimana cara mengkombinasikan yang benar ya. Ini itu sering diterapin juga di dunia fotografi ya. Kalau misalkan kalian cek Instagram aku itu di sana ada yang di highlight ya di apa sih namanya? Di profilnya itu ada yang di highlight itu beberapa contoh aku menerapkan typography ya di foto-foto yang aku ambil sendiri pakai HP. Nah, di sini ada beberapa jenis font yang secara umum ya, yang mungkin teman-teman perlu tahu. Yang pertama itu ada yang jenisnya serif ya. Jadi serif itu maksudnya apa? Font di sini itu bisa kita lihat di yang dikasih titik-titik nih. Nih. Ini tuh sebutannya di dunia font tuh ekornya gitu. Ya, kalau font serif itu jadi dia punya ekor ya. Akan berbeda kalau misalkan kita lihat dengan font yang sans itu. Sans itu tanpa ekor, dan pengaplikasian dari jenis-jenis font ini pun berbeda-beda ya. Misalkan yang serif dulu nih kita lihat. Ini contohnya font jenis ini digunakan untuk menampilkan suatu kesan yang eksklusif gitu terhadap suatu desain. Mungkin teman-teman sering ngeliat juga itu kalau dipakai dalam hal-hal yang formal ya, misalkan contohnya pembuatan jurnal ataupun makalah gitu biasanya pakai font Times New Roman kan. Nah, Times New Roman itu salah satu contoh font yang jenisnya itu serif gitu. Beda halnya dengan font yang jenis sans serif ini tanpa ekor, itu biasanya diaplikasikan ke dalam desain untuk perangkat-perangkat contohnya seperti handphone ataupun tablet ya, atau juga di website-website. Bahkan di PPT yang kalian lihat sekarang ini pun, ini semua pakai
di sekitarnya pakai yang sans serif kan, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di Zoom ini juga pakai sans serif ya. Jadi hal-hal yang berbau digital tuh biasanya itu menggunakan font yang sans serif. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya tulisan yang ada di sini itu lebih gampang kebaca gitu. Baik itu kalau ukurannya kecil maupun ukurannya besar. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, itu bakal lebih enak sih kalau dari pandangan aku sendiri ya, lebih enak membaca tulisan yang pakai font yang sans serif. Di sini kan banyak nih tulisan-tulisan di sini. Itu pasti orang-orang ya lebih malas baca kalau tulisannya pakai yang serif gini daripada yang pakai sans serif gini ya. Kita next. Nah, ini juga contoh-contoh jenis font lainnya ya. Dekoratif, casual. Tapi kalau secara umum sih ya, yang aku lihat tuh ada jenis font yang tadi itu aja, yang serif, sans serif, sama ada satu lagi tuh namanya handwriting ya. Itu model-modelnya kayak gini sih. Bentar. Kayak yang ini. Ini kayak tulisan tangan gitu, handwriting. Selebihnya itu ya banyak lagi kalau misalkan kalian pengen explore nih contoh dekoratif juga yang banyak hiasan-hiasannya. Untuk yang lain-lain nih kalian bisa coba cari sendiri ya antar. Tapi dari pengalaman aku ya, palingan kalau misalkan kita bikin sesuatu itu kita paling pakai font yang itu-itu aja gitu. Paling yang 3 font yang ada di laptop itu yang bakal sering kepake ya. Jarang-jarang pakai font yang beda. Kecuali kalian punya permintaan tertentu gitu untuk desainin suatu poster terus pakai font yang ini gitu ya. Selanjutnya ini penerapan dari kontras yang tadi ya udah kita bahas. Nah, ini juga salah satu dari cara mengaplikasikan tipografi ya. Kita nggak cuma menggunakan satu jenis font saja. Di sini kita bisa menggunakan contohnya 2 jenis font yang berbeda. Font yang di atas nih font yang ukurannya tuh kayak pendek gitu, short ya. Sedangkan yang bawah ini panjang. Ini bisa kalian lihat-lihat lah, contohnya kayak poster-poster film ataupun yang ada di Instagram itu banyak kok contohnya nanti kalau misalkan kalian lihat ya. Nah ini contoh yang kayak undangan pernikahan tadi ya. Makanya font yang jenisnya handwriting gini, terus juga pakai yang serif gitu, supaya kesannya lebih eksklusif ya. Oke, untuk prinsipnya sini sudah selesai sih sebenarnya. Kalian ada request sesuatu nggak yang mau dipelajari sebelum aku lanjut mungkin? Gimana nih teman-teman, kira-kira ada request nggak buat apa sih yang pengen diajarin pada kegiatan pelatihan kita malam hari ini? Langsung diutarakan aja ya, nggak usah malu-malu nih. Mumpung yang udah expertnya ada di sini langsung nih. Gimana teman-teman yang lain? Sambil nunggu ya, aku mungkin nunjukin salah satu contoh infografis yang dibikin pakai Figma ya. Karena kemarin ada yang nanya nih, gimana cara bikin infografis gitu. Sama yang mau nanya juga nyiapin pertanyaannya aja ya dari sekarang, supaya ntar bisa langsung, biar nggak kemalaman juga di sini. Ini kelihatan dulu. Masih loading, Kak. Udah kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan jelas nggak tulisannya dan sebagainya nih? Jelas, Kak. Agak kecil sih, Kak. Cuma Oke. ya, udah, Kak. Oke. Nah ini contoh pembuatan infografis ya.
Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu step-stepnya itu kayak gimana, dari aku sendiri ya, hampir semua proses membuat desain tuh stepnya mirip-mirip sih. Ini aku sharing ini aja deh. Bentar. Ini udah kelihatan. Affinity Designer kelihatan nggak? Belum, Kak. Oke, udah. Udah kelihatan. Nah, sebenarnya di sini, kalau ini apa yang kelihatan? Cuma Affinity aja. Iya, apa? Kertas kosong masih, Kak. Ya, oke. Nah, sebenarnya ada berapa tahapan ya yang biasanya itu. Yang pertama itu ada oke, list bentar. Ada yang pertama tuh ada brainstorming. Yang kedua itu ada tahap mencari inspirasi. Yang ketiga itu tahap desain. Kemudian yang keempat itu revisi ya biasanya. Buat yang sering desain tuh pasti paham ya. Sering disuruh revisi gitu. Nah, dalam tahapan brainstorm ini juga ada sebenarnya sub-sub stepnya ya. Sebentar. Ini yang kelihatan apa, teman-teman? Masih yang tadi? Iya, Kak, masih. Yang brainstorming. Oh, izin ke belakang bentar ya. Ini beberapa tahap ya biasanya kalau bikin desain ya. Sini yang pertama tuh ada brainstorming ya. Di brainstorming itu kita ngapain? Di sini kita nge-list gitu. Ini aku pakai contoh ketika kita mau nge-branding ya, nge-branding suatu brand atau mungkin organisasi atau mungkin kalian punya dagangan tuh mau di branding. Nah, itu pertama tahapannya kita brainstorming dulu. Brainstorming tuh ngapain? Yang pertama itu kita ngelis gitu. Konsep atau identitas seperti apa yang mau kita buat ya. Misalkan sebagai contoh, ntar aku punya contoh, buka dulu filenya bentar. Halo, ini masih masuk kan? Iya, masih, Kak. Oke. Ntar kita balik lagi ke Figma. Ini contohnya misalkan aku buat suatu brand ya, namanya SS Hustle ya. SS Hustle itu adalah suatu brand yang menampung para mahasiswa yang punya kesukaan di satu bidang yang di sini contohnya kasusnya di STS ya. Di sini brand ini tujuannya untuk menampung mahasiswa-mahasiswa yang punya hobi-hobi lain gitu. Misalkan contohnya hobinya di bidang desain grafis atau mungkin fotografi atau mungkin di programming gitu. Nah, jadi brand ini tujuannya untuk menampung baik itu karya yang mereka buat dan juga ilmu-ilmu yang mungkin mereka pengen sharing gitu ya. Jadi brand ini tujuannya untuk itu. Nah, di sini kita nge-brandingnya itu pertama kita bikinin dulu ya kesan seperti apa yang ingin ditampilkan. Nah, di sini untuk brand ini sendiri ada beberapa hal yang pengen ditampilkan. Yang pertama tuh kesan yang eksklusif gitu ya. Karena di sini katanya dia mau menampilkan kesan yang
supaya orang-orang ngelihat dalam kasus ini websitenya itu kelihatan kayak sharing suatu karya-karya dan ilmu yang sangat berharga gitu. Jadi dia pengen nampilin kesan yang eksklusif di sana. Nah, terus selain itu juga ingin memberikan tampilan yang simple dan minimalis sama elegan gitu. Karena kan di sini tujuannya itu pengen sharing karya-karya orang gitu ya. Jadi dia pengen tampilan dari websitenya itu nggak terlalu ribet-ribet gitu. Yang simpel-simpel aja, supaya orang kalau ngunjungin website tuh yang dilihat lebih ke karya orang-orangnya yang ada di sana. Terus di sini juga yang dipilih itu warna hitam dan putih. Ini di sini katanya untuk menunjukkan makna bahwa website itu menyediakan sebuah kanvas bersih yang akan menjadi wadah para kontributor untuk melukiskan karya dan ilmu-ilmu mereka. Kontributor di sini maksudnya mahasiswa tadi, karya-karya dan ilmu ini maksudnya hasil-hasil buatan mereka ya, misalkan hasil foto-foto atau hasil desain atau hasil programming mereka mungkin nanti itu pengen ditampilkan di sini gitu. Ya. Jadi pertama kita ngelis dulu mau bikin konsep atau tampilan yang kayak gimana. Nah setelah itu kita mencari inspirasi ya. Kita mencari inspirasi. Di sini inspirasi itu maksudnya referensi-referensi gitu yang akan kita gunakan untuk membuat website kita. Dalam kasus ini website ya contohnya. Dan di sini aku sendiri mengumpulkan beberapa website-website yang sekiranya itu mirip-mirip gitu. Tujuannya kayak website yang pengen dibuat sama brand ini ya. Salah satu contohnya di sini ada websitenya Negeri Pembelajar. Di sini yang diambil misalkan untuk warnanya gitu ya. Di sini kan kesannya itu menampilkan hal yang eksklusif ya, pakai warna hitam dan kuning emas di sini. Jadi bisa ngambil referensi warnanya dari sini. Terus juga selain itu, di sini ada website yang namanya Behance ya. Behance ini suatu website yang menampilkan portofolio atau karya-karya desainer grafis gitu. Kan tadi tujuan dari website yang mau dibuat itu untuk menampilkan karya orang juga kan. Nah, jadi kita cari tuh website atau desain yang memiliki tujuan yang mirip ya sama apa yang pengen dibuat. Terus untuk referensi-referensi ini kalau bisa teman-teman jangan cuma satu aja gitu nyari referensi. Ini contoh yang agak kurang tepat sih sebenarnya di sini ya. Untuk pembuatan infografis ini pakai satu referensi aja di sini ya teman-teman. Dari desain yang ini dia nyontohnya dari sini, kami nyontohin dari sini untuk buat desain yang kayak gini. Jadi kalau misalkan orang ngeliat tuh kayak masih kelihatan mirip banget gitu ya antara desain yang ini sama ini karena ya referensinya hari ini aja gitu. Beda halnya kalau misalkan ngambil referensi dari banyak sumber. Ini contohnya referensinya ada di sini dan hasilnya itu ada di sini. Ya. Nah, ini kan nggak benar-benar mirip sama salah satu dari sini kan. Karena ini merupakan kombinasi dari beberapa referensi yang udah dipilih tadi gitu. Jadi kita menghasilkan suatu karya yang baru dari beberapa referensi-referensi yang sudah ada ya. Itu tujuan untuk mencari referensi. Kemudian yang ketiga itu tadi cari inspirasi. Brainstorming, mencari inspirasi, sama ada ini sih sebenarnya menyusun mood board ya. Mood board. Nah, mood board ini apa? Mood board ini contohnya, sebentar kita balik ke Figma. Mood board ini kayak semacam sampel ya, sampel dari baik itu warna ataupun font atau juga jenis ilustrasi yang akan digunakan, ilustrasi atau foto yang akan digunakan di brand tadi. Untuk sekarang ini contohnya website yang tadi ya. Nah, di sini kan warna yang mau digunakan tadi yang menampilkan kesan yang eksklusif ya. Nah, di sini makanya dia ngambil warna hitam sama warna kuning emas di sini. Sama di sini juga ada beberapa warna-warna tambahan ya yang
mungkin akan digunakan nanti, tapi warna-warna utama yang akan digunakan itu ya yang dua ini aja ntar gitu. Sama di sini juga bisa teman-teman lihat ya, kita menggunakan warna netral di sini, kayak yang aku jelasin tadi ya. Kita walaupun sudah punya dua warna ini yang bakal jadi warna utama, tapi kita juga bisa mengkombinasikan warna-warna, contohnya hitam sama putih, supaya desain kita tuh nggak nggak terlalu ngebosenin gitu kalau dilihat. Nah, kita juga bisa nyusun sampel untuk jenis fontnya ya. Di sini untuk font yang digunakan itu, bentar, ini bukan nama fontnya ya. Nama fontnya di sini ini DM Serif Display gitu. Nah, di sini kita bisa bikin sampel gitu. Kalau misalkan font yang akan digunakan di sini DM Serif Display contohnya, kita coba buat sampel ukuran-ukurannya gitu. Misalkan kalau digunakan sebagai judul atau heading satu bakalan seperti apa ya. Di sini contoh tulisannya, terus ukurannya gitu ya, seperti apa. Sama halnya juga untuk font-font yang lainnya ya. Kalau ini tuh digunakan sebagai heading atau judulnya, dan ini tuh font yang bakal digunakan sebagai penjelasannya gitu, misalkan di bodinya. Nah, kalau di website itu juga ada yang namanya icon ya, tapi kita mungkin nggak bahas ini. Terus yang selanjutnya itu ada ilustrasi ya, ilustrasi. Di sini kalau bisa teman-teman waktu ngebuat suatu desain tuh, contohnya untuk branding di Instagram ya, itu kalian pakai ilustrasi yang stylenya itu sama gitu. Jangan pakai style yang beda-beda. Misalkan sekarang pakai jenis desain yang seperti ini nih ya, gambarnya yang 2 dimensi, stylenya, karakternya kayak gini, tiba-tiba ntar malah make yang 3D gitu, gambar yang 3D. Nah, itu kan beda ya. Jadi kita harus konsisten itu kalau menggunakan warna ya. Oke. Nah, setelah kita menyusun mood board tadi ya, yang beberapa hal tadi, contohnya warna, font, sama ilustrasinya, itu kita tinggal mulai mendesain gitu ya teman-teman. Kita tinggal nyusun aja desain sesuai sama yang udah kita rencanakan tadi, dan di sini hasilnya contohnya seperti ini. Dan ya seperti biasa, kalau misalkan ngedesain tuh pasti ya lebih sering ada revisi ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah lebih mahir gitu desain tuh, tingkat revisinya biasanya berkurang gitu ya. Itu karena saya merasakan sendiri ya, waktu awal-awal mulai desain tuh sering banget revisi. Tapi lama-kelamaan tuh kayak waktu kita udah ngasih desain, oh oke, sip, bagus gitu. Jadi kita berkurang gitu, apa namanya, intensitas dikasih revisinya. Mungkin karena supaya nggak kemalaman ya, kita bakal masuk ke sesi tanya jawab aja mungkin ya. Gimana panitia? Ya Kak, wah tadi keren banget ya teman-teman, pemaparan materi dari Kak Jidan tadi tuh udah lengkap banget nih gimana cara kita memulai untuk mendesain, terutama bagi kita yang mungkin masih pemula banget. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya langsung aja nih. Atau mungkin kalau malu-malu juga bisa lewat chat aja ya. Teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kalau gitu, aku mau nanya sesuatu nih ke Kak Jidan. Sebenarnya mungkin agak nggak di luar tentang desain grafis juga ya, masih seputar itu. Aku mau nanya ke Kak Jidan nih, apa sih menurut Kak Jidan apa hal menarik dari desain grafis itu yang buat Kak Jidan itu lebih memperdalami desain grafis itu sendiri, Kak? Tes ini koneksi saya kayaknya kurang bagus. Udah masuk nggak suaranya? Udah, Kak. Oke. Jadi hal menarik apa yang bikin
aku tetap bergelut ya di bidang desain ini. Iya, Kak. Yang pertama itu sebenarnya karena aku tuh suka hal-hal yang kreatif ya, kayak suka satu hal yang imajinatif. Dan aku juga sebenarnya suka gambar dari kecil sih. Jadi itu salah satu alasan kenapa tetap bergelut di bidang desain grafis. Selain itu juga, kalau kita bikin desain itu biasanya nggak monoton gitu. Kita bisa bikin hal-hal yang baru, desain-desain yang baru, dan nggak itu-itu aja. Terus selain itu juga, apalagi alasannya? Kalau kemarin sih alasannya tuntutan ini ya, tuntutan organisasi gitu. Karena di organisasi juga kebetulan kemarin dapat tugas di bagian itu, jadi ya mau nggak mau tetap bergelut di bidang itu. Dan akhirnya ya nambah ilmu juga dan pengalaman ya. Itu sih beberapa alasannya. Cuma tapi karena ya pribadinya emang suka aja gitu. Suka hal yang kreatif dan tadi itu. Wah, keren banget ya. Mungkin teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Kak Jidannya langsung? Izin tanya. Silakan Kak Ja. Untuk yang pertama itu Kak, yang kalau mau milih font apa, kayak pasangan font itu yang bagus tuh kayak gimana ya? Terus yang kedua itu kalau yang tools-tools di Affinity Designer dan aplikasi yang dan sebagainya itu, cara tahu tools-toolsnya yang spesifik, sangat spesifik itu kayak gimana ya? Apakah itu berpengaruh kayak jam terbang atau pengalaman mendesain, atau memang ada apa tutorial di Google atau YouTube-nya gitu? Oke ya. Yang pertama tadi tips mengkombinasikan font. Yang kedua tuh apakah tahu tools di aplikasi itu penting gitu ya untuk mempercepat waktu pengerjaan. Yang pertama untuk mengkombinasikan font tuh kalau dari aku pribadi ya itu uh, caranya dengan melihat referensi tadi. Jadi teman-teman penting sekali ya referensi. Aku coba bukan ini deh, salah satu sumber referensi andalan ya. Bentar. Ini sekalian juga menjawab pertanyaannya siapa nih? Tips dapat inspirasi dari 63. Bentar ya. Kita buka dulu aplikasinya. Ini udah kelihatan belum? Masih loading Kak. Udah Kak. Oke. Jadi di sini teman-teman ada website yang namanya Pinterest ya. Ini salah satu sumber referensi yang sering aku pakai. Karena di sini kita bisa nyari referensi, baik itu referensi untuk gambar atau ilustrasi, referensi untuk desain juga, baik itu desain website, poster, atau bahkan infografis juga ada di sini ya. Nah, salah satu tips dari aku ya, kalau misalkan mungkin ada yang pernah pakai ya Pinterest tuh, kalau kalian nemuin desain yang bagus gitu, yang menarik, itu kalian save gitu, kalian simpen. Nah, di sini aku kasih lihat beberapa save-savean aku ya. Ini ada bukan berapa sih, ada 1827 pin ya yang disimpan. Ini fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan bingung gitu, pengen desain sesuatu tuh gampang, tinggal nyari di sini. Dan di sini aku juga mengelompokkan ya referensi-referensi tadi tuh sesuai kebutuhan. Contohnya di sini misalkan ini deh, yang untuk mengombinasikan font dulu yang diminta sama Sinja. Caranya itu kita nyari referensi-referensi tipografi ya, tipografi yang ada. Nah, kalau kita banyak referensi gini, jadi kalau misalkan kita pengen mengombinasikan font tuh, jadi kebayang gitu. Misalkan contohnya kita ambil salah satu yang ini deh, Indomie nih. Nah, sini kan contoh, dia mengkombinasikan antara font yang aku tanya deh,
Kalian masih inget nggak? Font yang dikala nih jenisnya apa tadi? Coba tanya Anja. Anja tadi nih jenisnya apa Anja? Handwriting. Dikala. Nih lapar nih kayaknya Anja. Yang Oh, dikala nih. serif. Oke, salah ya. Ini sans serif ya, teman-teman, yang tanpa ekor. Kalau yang sans tuh yang nggak ada ekor ya, yang sering dipakai. Misalkan di sini nih di website nih kan, pakai sans serif tanpa ekor. Nah, dia kombinasian antara font yang handwriting nih, yang lapar, sama yang font jenis sans serif gitu. Untuk penjelasannya nih juga dia menggunakan font yang jenis sans ya, yang tanpa. Kenapa nggak pakai yang handwriting aja? Ya biar jelas gitu penjelasannya. Coba kalian bayangin nih, kalau misalkan tulisan disitulah Indomie menjadi penyelamat umat manusia tuh dipakein tulisan, dipakein font yang handwriting itu pasti sulit kebaca gitu. Ini aja aku nggak tahu nih tulisannya apa. Ada yang tahu nggak ini apa tulisannya? Hey fix, hey tix atau apa gitu ya. Jadi sesuaikan sama yang tadi tuh. Kayak kalau untuk judul bolehlah menggunakan font-font yang kayak handwriting dan sebagainya. Tapi untuk penjelasan tuh sebaiknya menggunakan yang kayak serif ataupun sans serif. Kita coba lihat lagi ya contoh yang lain mungkin supaya lebih jelas. Misalkan di yang mana nih? Nih, yang simpel. Ini juga dia mengkombinasikan antara font yang sans tadi sama yang handwriting ya. Cara kombinasinya gimana? Itu biasanya kayak gini nih. Kayak kalau ada font yang sans serif nih kayak today itu biasanya ditempelin font yang handwriting gitu. Kombinasinya kelihatannya pas jadinya kan. Ya, jadi tipsnya kalau pengen tahu gimana cara mengkombinasikan satu font itu cari referensi ya. Makin banyak referensi tuh makin kebayang nanti mau bikinnya kayak gimana. Terus pertanyaan yang kedua, itu tadi apakah tahu akan tools itu penting ketika ngedesain? Apakah itu akan mempercepat waktu pengerjaan? Menurut aku pribadi itu iya ya. Karena dari pengalaman sendiri, waktu baru belajar ngedesain tuh masih nerawang-nerawang gitu. Tools ini tuh fungsinya untuk apa gitu. Atau kalau untuk kalian yang baru belajar nih tinggal di browsing aja gitu di internet. Misalkan contohnya kita buka Affinity. Nah, itu kan kalau waktu awal-awal desain tuh belum tahu ya, yang di jajaran kiri ini apa gitu fungsinya. Itu teman-teman bisa arahin pointernya ke sini, kelihatan kan nama-namanya. Nah, kalau misalkan udah begitu itu tinggal kalian cari gitu di internet, ntar muncul kok apa namanya penjelasan tentang tools tadi. Dan kalian juga kalau lagi belajar tuh nggak harus benar-benar tahu secara spesifik ya fungsinya untuk apa, karena itu tinggal dipahami aja seiring berjalannya waktu ya, nanti juga tahu gitu. Mungkin awal-awal cuma tahu tools yang untuk mindahin, terus untuk ngatur sudutnya doang gitu. Tapi lama-lama nanti juga bakal tahu sendiri gitu. Kalau kata desainer yang senior ya, mulai aja dulu, kita juga bisa gitu ya. Dan juga kalau pengen tahu tools-tools nih itu fungsinya apa, itu tinggal sering-sering aja ngedesain gitu. Jadi kalian ntar bakal secara nggak langsung itu nge-explore gitu, oh ini fungsinya untuk apa. Terus juga jangan ini ya, jangan ragu untuk ngetes-ngetes gitu, oh ini fungsinya untuk mindahin ini, mindahin itu. Di sini juga ada fitur yang pixel persona nih, bagus banget ya kalau misalkan kalian bisa pakai. Ini kalau kalian lihat ya, desain yang bentar, mana ya tadi? Ini kelihatan Figma nggak? Ya, terlihat. Nah ini kan kayak menurut aku ya ini keren aja gitu tulisannya kayak ngeblur-ngeblur, ini bisa diaplikasiin ke berbagai fungsi. Ini bikinnya barusan nih pakai Affinity di sini. Nah ini nih bikinnya. Cara bikinnya gimana? Ini aku coba tunjukin salah satu tutorial singkat ya. Cara bikin font ngeblur gitu.
cara bikin tulisan blur. Kita milih dulu nih font yang sesuai untuk tulisan ini. Di sini aku pakai contoh Poppins ya. Ini salah satu font yang sangat sering aku gunakan. Dan kita pilih family yang black nih, yang paling tebal gitu ya. Terus kita kasih warna misalkan putih deh di sini ya. Kasih warna putih. Cara bikin dia ngeblur kayak gini, kita pindah ke pixel persona. Ini yang kelihatan Figma masih. Oh, sorry. Ini udah kelihatan ya? Oke, sudah, Pak. Kita tutorial singkat ya. Kita pengen bikin tulisan blur yang kayak gini nih. Ntar mungkin teman-teman bikin poster apa gitu ya, mampang fotonya terus pakai tulisan ini, habis belajar desain di Renjani gitu, dapat ilmu kayak gini. Misalkan kita bikin tulisannya dulu ya. Taulah cara bikin tulisan, tinggal pakai tools yang ini, terus kita ketik ya. Ini aku pakai font yang Poppins ya, jenis Poppins, pakai yang stylenya itu yang black ya, yang paling tebal di sini. Jadi teman-teman kalau mau bikin suatu efek itu juga nggak ngasal-ngasal ya fontnya, bikin yang pakai yang sesuai gitu. Cara tahu sesuai atau enggak, cara cari tahu itu sesuai atau enggak, salah satunya yang lihat referensi gitu. Ini kalau kalian mau tahu aku referensinya dari mana, ini dari yang namanya Bang Hensa ya. Nah ya tadi referensi. Ini nih. Ini kan dia bikin font kayak tulisan kayak ngeblur-ngeblur gini kayak keren gitu kelihatannya. Nah, aku coba-coba tadi ternyata di sini bisa gitu. Caranya kita pindah ke pixel persona, terus pakai nih yang kayak gambar jari nih, smooth tool. Terus kita tinggal giniin doang. Easy peasy kan. Tuh udah jadi. Nah, ini kan gambarnya berubah jadi pixel. Cara ngubah warnanya gimana? Kita pakai fitur di sini. Kita taruh di dalam sini tulisan tadi. Nah, kita tinggal ngubah warna kotaknya. Set jadi kan. Itu salah satu kelebihan kalau udah tahu tools-toolsnya ya. Bisa bikin tutorial yang cepat gini. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau buat ginian tuh, tulisan ngeblur, itu caranya gimana gitu. Coba nyari di internet cara bikin tulisan blur, nonton tutorial gitu ya. Nah kalau udah tahu tuh ya tinggal satset gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi ya lumayan berpengaruh sih terhadap kecepatan ya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin aku coba cek komentar ya. Atau mungkin dari MC-nya nih, MC ya sebut, atau moderator nih ngasih pertanyaan juga silakan. Di afiliator designer itu ada bagian otomatis buat afiliator designer apa deh? Sorry ya, nggak tahu. Afiliator designer apa? Oh, affinity designer. Oke. Setahu aku ya sampai sekarang affinity designer tuh nggak ada sih fitur untuk bikin visualisasi data. Adanya tuh di RStudio ya teman-teman. Kalian belajar RStudio aja tuh untuk memvisualisasikan data. Tapi kalau di Figma nih, aku tadi kebetulan nemu fitur yang cukup menarik ya untuk visualisasi data. Coba kita balik ke Figma dulu. Oke. Di sini, di Figma ini kan online ya, makanya teman-teman sebenarnya ada aplikasi untuk desktopnya tapi harus online. Jadi dia punya banyak fitur tambahan gitu yang namanya itu plugin gitu. Plugin itu untuk menambah fitur-fitur tertentu di sini. Kita coba buka salah satu di sini ya. Ini udah kelihatan nggak? Kanvas kosong. Udah, Kak. Nah, di sini ada fitur ya namanya widget nih. Nah, ini untuk visualisasi data aku baru nemu 2 ini sih. Bikin line chart sama pie chart. Itu kita tinggal drag aja.
Tapi kita nggak ngolah datanya di sini ya. Kita ini ceritanya udah punya gitu datanya kayak gimana. Jadi untuk visualisasinya doang gitu. Caranya ya nulis gini, nulis apa namanya? Nulis angkanya, ntar bakal jadi gitu grafiknya. Mungkin ada juga yang lain-lainnya di sini, tapi aku baru tahu ini karena baru-baru juga sering pakai Figma. Jadi teman-teman yang pengen nyoba bisa coba sendiri ya di rumah. Tapi untuk di Affinity Designer tuh sampai sekarang aku belum nemu ya untuk visualisasi data. Ada lagi yang mau ditanyain? Sepertinya untuk sesi tanya jawabnya udah cukup, Kak. Oke. Kalau gitu saya serahkan ke MC-nya aja ya. Sesi apa mungkin selanjutnya silakan. Oke, Kak. Baiklah teman-teman, sayang sekali ya karena kita ngeliat waktu juga, jadi sesi tanya jawabnya udah berakhir. Selanjutnya yaitu ada sesi seru-seruan bareng juga nih. Kita mengisi Mentimeter dulu ya teman-teman. Nah, mungkin operator bisa langsung dikirimin aja linknya di chat Zoom. Oke, sebelumnya aku izin share screen ya, sekalian stop record juga. Terima kasih Kak Jidan.